Akan tetapi tiba-tiba Aika di depan rumahnya dong. Woi, ngapain woi? Tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, push like, subscribe, dan mari kita katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Kepinsing. Di awal kisah, kita diperlihatkan MC kita yang bernama Wataru Sajo. Kita panggil saja Wataru, yang sedang mengikuti seorang wanita teman sekelasnya yang bernama Aika Natsukawa. Di mana Wataru jatuh cinta kepadanya, yang membuatnya mengejarnya terus-menerus. Akan tetapi karena sifatnya tersebut membuat Aika ilfil nih dan menyuruh untuk berhenti mengikutinya. Akan tetapi di pagi hari itu tiba-tiba ada bola yang meluncur ke arah mereka berdua, dan untungnya tidak ada korban yang jatuh. Oh ya, Wataru ini memiliki keunikan, yaitu dianggap sebagai cowok penguntit, sebab ia sering ingin bisa berpacaran dengan Aika. Akan tetapi setelah kejadian itu, di saat Aika menyuruh untuk tidak mengikutinya lagi, Wataru mengiyakan dong dan sadar kalau usahanya selama ini tidak ada hasilnya. Dan inilah anime Yumira dan Shiwa, atau dalam bahasa Indonesianya, anak laki-laki yang bermimpi adalah realistis. Kisah 1. Nah, setelah itu Wataru masuk ke kelas dengan biasa saja, yang membuat teman mereka yang bernama Kai heran dong. Ada apa dengan Wataru sekarang? Mungkin habis kena ajab ya kan? Sampai-sampai mereka berdua heran nih, apakah Wataru terkena demam? Bahkan gurunya juga dong heran. Tumben ia sekarang nurut duduk di tempatnya, sebab biasanya ia dekat-dekat dengan Aika. Lalu saat istirahat, saat akan ke toilet, Aika menuduh Wataru mengutipnya lagi nih. Namun Wataru jujur kalau ia hanya ingin ke toilet saja, yang membuat mereka semua pun di sana heran nih, apa yang terjadi dengan Wataru. Sehingga di toilet teman-temannya pun bertanya apa yang telah terjadi kepadanya. Apakah mereka bertengkar? Lah, itu emang setiap hari. Lah iya ya. Lalu Wataru bertanya apakah ia terlihat mencintai Aika. Ya jelas dong, kata temannya. Makanya Wataru bilang kalau ia sekarang ingin menyejahterakannya. Lalu saat istirahat kedua, Wataru ingin pergi ke kantin nih, dimana pernyataan itu membuat sekelas kaget dong. Sebab biasanya dia bilang ke Aika, "Yuk, bekal hari ini terlihat enak, aku minta dong." Gitu. Sehingga perubahan itu membuat teman-temannya pun khawatir nih, apakah ia sekarang gila karena ditolak terus-menerus. Lalu saat Wataru memakan roti di taman, tiba-tiba ada seorang cewek mungil cantik yang menyapanya. Perkenalkan, dia bernama Aizawa Rena dari kelas sebelah. Namun saat ditanya apa alasan Aizawa kesini, tiba-tiba ia pergi dong. Akan tetapi saat di kelas, Aizawa malah menemuinya lagi dong. Dan Wataru bilang kalau ia tadi kaget tiba-tiba diajak ngobrol sama cewek cantik. Kepinsing. Akan tetapi pernyataan itu didengar oleh Aika nih, yang membuatnya pun ngambek dong. Wih, tanggung jawab. Sehingga setelah kejadian itu, Aika selalu memalingkan wajahnya saat bertatapan dengan Wataru. Mampus lu. Kemudian saat istirahat, Kai mendatanginya nih untuk bilang bahwa Wataru seorang buaya, sebab ia berani-beraninya berpaling dengan Aika kepada cewek model itu. Mendengar kata model, Wataru pun bingung nih. Kai pun menjelaskan kalau Aizawa adalah seorang model dan memberitahu kalau ia sudah punya pacar.
Lalu Kei pun menjelaskan kalau hubungannya dengan pacarnya itu akan mau putus. Lalu saat melihat cecunguknya itu, Wataru tak sengaja mendengar dong kalau ia akan mengincar Aika juga. Yang membuat Wataru pun berpikir keras nih. Ternyata di dunia ini orangnya aneh-aneh. Udah punya satu, malah milih yang lain. Lalu saat Wataru ingin bertanya ke mereka berdua, akan tetapi Aizawa tiba-tiba datang nih. Tapi ini kesempatan untuk Kei membuat Aizawa malu di depan mereka dengan bertanya alasan ia putus dengan mantan pacarnya sambil menjelekkan mantannya itu. Sehingga terjadilah perdebatan di sana. Namun Aika mencoba melerai mereka berdua nih. Dan karena itu Aizawa pun langsung pergi dari sana. Dan Wataru pun langsung mengejarnya untuk meminta maaf. Singkat cerita, di taman, setelah memintakan maaf, mereka berdua pun ngobrol satu sama lain nih tentang percintaan mereka. Selain itu, Wataru curhat tentang hubungannya yang mengandung ini, sehingga ia berencana untuk menyerah saja. Dan soal jatuh cinta, di dalam hatinya sudah mulai redup karena sering mendapatkan penolakan. Lalu Aizawa juga curhat nih kalau mereka berdua putus karena bocah itu bukan tipe cowoknya. Namun saat Aizawa menyatakan itu, malah menjadi kesalahpahaman dong yang menyebabkan mereka putus. Namun Wataru menceritakan kalau ia pertama kali bertemu dengan Aika, meskipun ia mendapatkan penolakan, pukulan, ejekan dan lain-lain, tapi Aika juga memiliki sisi baik sebab ia sering baik hati dengannya dan juga sering menolongnya. Dan mungkin Aizawa belum menemukan sosok itu di mantannya, makanya sekarang ia tidak berharap menjadi pacarnya, melainkan penggemarnya saja. Dan ia akan terus mendukung Aika sebab mencintai itu tidak harus berpacaran. Dan mulai sekarang ia akan mendoakan kebahagiaan Aika dari jauh. Tapi itulah cara yang ampuh. Sehingga setelah obrolan itu, hati Aizawa menjadi plong nih. Dan soal tadi, Aizawa sudah memaafkan sebab ia sudah tahu kok Kei tadi mencoba melindungi Aika darinya. Lalu kita melompat ke keesokan harinya saat mereka berdua melihat Aizawa bersama pacarnya nih. Atau artinya Wataru ditolak oleh Aika dan juga ditolak oleh Aizawa. Saknoni. Sehingga mereka pun menemui Wataru di kelas untuk bertanya tentang hal itu. Di sana Wataru pun tidak masalah nih meskipun ditolak berkali-kali sebab ia tidak pernah berharap kepadanya juga. Makanya jika jatuh cinta atau apapun, jangan berharap yang sangat tinggi Nanti kalau tidak sesuai ekspektasi, itu akan menyerang mental kalian. Ya terlihat di hari itu Wataru menjadi bijaksana dong. Lalu teman-temannya datang nih untuk bertanya kenapa ia murung terus. Apakah Aika benar-benar membencimu? Wataru malah menjawab, kami sedang proses cerai nih, diam dulu Lalu kita melompat saat di rumah. Wataru menjadi jijik dong dengan dirinya sendiri yang dulu mengejar-ngejar Aika. Akan tetapi tiba-tiba Aika di depan rumahnya dong. Woi ngapain woi? Lalu Wataru pun menyuruhnya untuk masuk ke dalam. Dan di situ Aika bertanya, ada apa dengan Wataru sekarang yang menyebabkannya menjadi aneh dan berubah? Emang biasanya Wataru aneh, tapi karena keanehan itu tiba-tiba hilang malah menyebabkan keanehan. Ngerti kan maksudnya admin? Dan tiba-tiba Wataru menyatakan perasaannya dong kalau ia ingin menjadi pacarnya. Sontaklah Aika mana mungkin menerimanya sekarang. Dan di luar ada kakaknya nih yang mendengar pembicaraan mereka berdua. Sehingga percakapan mereka pun dipotong dong oleh kakaknya yang ternyata dia adalah wakil ketua OSIS. Nah karena sudah malam hari, Wataru pun mengantarkan Aika pulang nih. Lalu di jalan Wataru bilang kalau ia sekarang tidak akan mengikutinya lagi sebab itu menjijikkan. Makanya ia sekarang ingin menjadi teman sekelasnya saja. Dan bilang dong apakah ia punya teman cewek yang kira-kira cocok untuknya.
Sontak lah Aika langsung marah dong. Set. Lalu kita melompat ke keesokan harinya. Sekarang tempat duduk mereka dipindah nih, sehingga tempat duduk Aika dan Wataru sangat jauh. Namun Wataru bilang ia tidak khawatir sebab ia tidak akan mengganggunya lagi. Tapi Kai bilang meskipun Wataru menyerah, minimal ia harus tanggung jawab. Kenapa? Sebab gara-gara Wataru mengajarnya terus-menerus, sekarang Aika tidak pernah berkomunikasi dengan anak yang lain. だったら最低限責任は取らないとね。 Kisah 2. Cerita berlanjut gara-gara Wataru selalu mendekati Aika yang membuat Aika tidak pernah didekati oleh anak lain. Dan jika dipikir-pikir emang bener sih, sampai-sampai di waktu itu teman sekelas mereka ilfil melihat mereka berdua. Sehingga Wataru berniat bertanggung jawab untuk membantu Aika mencarikan teman baru. Tapi meskipun begitu, ada satu teman yang selalu menemaninya, yaitu Kai. Kemudian saat akan ke kantin, teman Wataru tiba-tiba datang nih. Kita sebut saja Asep. Ya, Asep mencoba untuk menghibur temannya nih karena terlihat murung terus. Lalu kita melompat saat Wataru berjalan di tangga. Di sana ia tak sengaja bertemu dengan cewek cakep. Terungkap wanita itu adalah atasan dari anak buah Wataru yang dia tabrak waktu itu. Namun untuk mempersingkat waktu, Wataru meminta maaf aja nih, sebab cowok itu selalu salah meskipun bersikeras tidak merasa bersalah. Ya kan, Rek? Namun saat akan pergi, Wataru malah ditahan olehnya nih. Perkenalkan, cewek itu bernama Shinomiya, si ketua komite kedisiplinan yang karismatik. Sehingga Wataru pun dibawa ke kantornya. Nah, di kantor, Shinomiya menceritakan tentang dirinya yang selalu dianggap bisa melakukan apapun oleh bawahannya karena dia adalah seorang ketua. Namun itu semua salah besar, sebab mereka hanya melihat dirinya yang mempunyai kekuasaan. Namun Wataru mencoba untuk menyemangatinya dan meluruskan sudut pandangnya. Sebab Shinomiya sebenarnya orang yang luar biasa. Dan Wataru mencoba meyakinkan dia kalau dia adalah seseorang yang hatinya baik seperti bidadari. Dan pernyataan itu membuat hati Shinomiya menjadi lebih plong, kayak ada manis-manisnya gitu. Woi, kok malah ngiklan? Nah, sebelum mereka berpisah, Shinomiya bertanya tentang siapa namanya. Gimana rumahnya? Tapi Wataru malah menamakan dirinya sebagai Asep dong. Dan mulai hari itu mereka pun menjadi akrab. Tapi keakraban mereka hanya sebentar, sebab saat berangkat sekolah di hari itu Wataru harus membantu kakaknya. Waduh, menjadi babu seorang wakil ketua OSIS. Mampus. Nah, di jalan kakaknya bertanya tentang wanita kemarin yang datang ke rumah mereka. Dan hokinya mereka berpapasan nih di jalan. Sehingga kakaknya pun pergi supaya adiknya bisa berduaan dengan Aika. Akan tetapi mereka berdua malah janggung satu sama lain. Nah, singkat cerita, sesampainya di sekolah, tiba-tiba Kei datang menghampiri Wataru. Sebab mereka sekelas panik karena ketua komite kedisiplinan mengamuk mencarinya. Sehingga Wataru yang menyadari keadaan ini pun menyuruh mereka berdua segera bersembunyi. Akan tetapi mereka ketahuan dulu dong. Dan akhirnya Shinomiya memarahi Wataru yang memalsukan identitasnya. Sehingga saat istirahat siang, dia akan menunggunya di ruang konseling. Mampus lu. Tak lama kemudian Asep mendatanginya nih, sebab berani-beraninya dia mengaku dengan namanya tanpa izin. Tapi Wataru bertanya, "Bukankah dia tipumu?" Asep pun menjawab, "Iya dong, kepeseng." Sehingga Wataru memberikannya harapan kepadanya, mungkin Shinomiya bisa menjadi jodohnya. Lah, langsung nurut dong nih anak. Lalu kita melompat saat istirahat. Di situ Wataru mencoba menyuap Shinomiya menggunakan roti panggang dan berhasil dong. Dan untuk juniornya kita panggil saja Yuyu, bukan Yuyu kepiting yang selalu hidup di sungai, Re. Ya, Wataru mencoba menyogoknya juga nih.
menggunakan coklat segitiga. Tapi Yuyu menolak, tidak dengan Shinomiya tapi Kemudian kita masuk ke sesi interogasi nih. Shinomiya bertanya, kenapa Wataru menggunakan nama Asep saat perkenalan kemarin. Wataru pun beralasan kalau dia refleks karena berurusan dengan komite kedisiplinan itu sangat berbahaya. Bener sih kata Shinomiya. Lah ketuanya malah ngiyain. Meskipun begitu Shinomiya menceramahinya, sebab itu akan membuat si Asep kesusahan nanti. Wataru malah bilang kalau Asep lebih merasa senang. Kalau nggak percaya coba tanya ke Yuyu sendiri. Dan Yuyu jujur dong kalau dirinya melihat Asep yang merasa senang karena disebut oleh Shinomiya cantik ini. Kepinsing. Namun karena Wataru laki-laki dan untuk menyelesaikan masalah ini, ia pun meminta maaf aja nih dan tidak akan mengulanginya lagi. Namun saat akan pergi, Shinomiya menghalanginya sebab tujuan utama mereka bukan itu, melainkan Yuyu yang ingin meminta maaf sekaligus berterima kasih karena dulu ia pernah ingin membantunya. Dan setelah itu urusan mereka pun selesai. Nah, setelah kembali ke kelas, Kai tiba-tiba memanggilnya untuk menunjukkan Aika yang sekarang sudah akrab dengan teman-temannya. Meskipun begitu, Wataru tetap sadar diri, sadar posisi, dan sadar rai. Karena kalau ia ikutan, malah menjadi pengganggu di antara mereka. Namun Wataru tiba-tiba mendapatkan pesan dari kakaknya yang menandakan ada hal yang akan terjadi. Sehingga Wataru buru-buru ke kantor wakil ketua kelas nih. Dan ternyata kakaknya sedang mencari seseorang untuk membantu pekerjaan mereka. Sebab banyak dokumen yang harus diselesaikan secepatnya. Mampus lu jadi babu. Sehingga mulai hari itu Wataru langsung membantu kakaknya sambil ditemani oleh teman-teman baru dari kakaknya. Singkat cerita, akhirnya pekerjaan mereka pun selesai nih. Lalu kita melompat ke keesokan harinya. Saat berangkat sekolah, Aika masih ngambek nih melihat Wataru. Namun tiba-tiba temannya memanggil untuk bilang kalau mereka berencana mampir ke rumah Aika. Sebab mereka ingin bertemu dengan adik gemoynya yang ia ceritakan. Lalu tak lama kemudian, Wataru yang mendengar rencana itu pun hanya bisa berharap nih untuk tidak menjadi pengganggu mereka. Lalu para ciwi-ciwi pun setuju nih untuk mampir di akhir pekan nanti. Akan tetapi saat akan pulang sekolah, tiba-tiba Wataru dicegat oleh Aika untuk bertanya, Yakin gak mau ikut ke rumahnya? namun sebelum sempat ngomong full, tiba-tiba Shinomiya datang yang ingin pinjam Wataru sebentar saja. Alhasil Aika pun mengalah aja nih. Nah, di kantor Shinomiya berterima kasih sebab semangat Wataru kemarin membuat dirinya berubah. Akan tetapi muncul masalah baru sebab ia sekarang stres karena tidak memahami maksud perkataan Yuyu. Lalu Wataru menyuruhnya untuk menceritakan secara jelas. Nah, Yuyu sekarang sedang berusaha menyingkirkan rasa takutnya kepada cowok. Dan ia menjadikan kesalahpahaman mereka kemarin sebagai batu loncatan untuk mengatasi ketakutan ini. Namun Wataru memperingatinya untuk tidak ikut campur ke dalam urusan ini. Sebab jika ini tidak rahasia, Yuyu pasti tidak akan mengatakan apapun tanpa ada rasa takut. Sehingga Rin sepakat nih dan baru tahu kalau Wataru pandai dalam menilai seseorang. Dan jawaban Wataru membuat Shinomiya merasa lega. Dan setelah itu Wataru pun izin pamit dulu. Lalu kita melompat saat mereka semua mampir ke rumah Aika. Dan tak lupa Wataru juga ikutan. Kisah 3. Terlihat di hari ini cuaca sangat panas. Sampai-sampai saat Wataru berangkat sekolah aja kayak masuk neraka. Nah untungnya di kelas mereka ber-AC. Alhasil Wataru pun menjadi sangat lega. Namun tiba-tiba Kai datang nih untuk menyindir Wataru yang cibil karena melihat seragam musim panasnya. Sebab saat musim panas di Jepang, kebanyakan para murid akan memakai baju
baju yang sedikit terbuka. Namun Wataru malah kepo dong dengan seragam Aika. Dan ternyata kemarin itu bukan Wataru melainkan Aida yang mampir ke rumah Aika. Kemudian kita melompat saat istirahat. Kai bertanya apakah Wataru tidak ingin mengajak Aika berbicara. Wataru pun menjawab tidak, karena jaraknya terlalu jauh. Terlebih lagi sekarang dia semakin banyak yang mengajak ngobrol. Selain itu Wataru juga tidak mendekatinya lagi, takut merusak suasananya. Makanya demi kebaikan Aika dirinya menghindar saja. Tapi ada alasan lain nih, karena Wataru nggak kuat melihat seragam musim panas Aika secara utuh. Laki-laki. Nah di belakang Aika yang melihat mereka berdua akrab pun cemburu nih. Kepesing. Kemudian kita melompat selesai olahraga. Di situ Aida mendatanginya untuk memberitahu kalau adik Aika sangatlah imut. Waduh, FBI open the door. Ya, Aida bertanya kenapa Wataru kemarin tidak ikut dengan mereka. Wataru pun menjawab karena dia tidak diundang olehnya. Bener sih. Kemudian Wataru mengirim foto Aida ke adiknya saat bersama adik Aika. Alhasil adik Aida bilang akan berusaha menjadi anak kecil yang baik lagi. Aduh, tak lama kemudian Wataru mendapatkan SMS dari kakaknya. Di situ Aida menyadari kalau hubungan antara kakak dan adik itu mulai melonggar, sehingga Aida menganggap mereka sedang bertengkar. Kemudian kita beralih ke kelas. Ada teman Wataru, kita sebut saja Asep, yang menghampirinya karena dia merasa kesepian karena tempat duduk mereka berjauhan. Tapi ia bisa mulai senang karena dekat dengan cewek paling aktif di kelas mereka. Alhasil Asep pun membawa Wataru ke kelompok barunya. Ya, di sana mereka membicarakan hubungan Wataru dengan Aika dan cewek-cewek lainnya. Namun tiba-tiba Aika memanggilnya nih dan langsung menyeretnya ke tempat yang jauh. Waduh, akan ada peperangan dunia ketiga nih. Ya, Wataru dibawa Aika ke ruang musik. Bertujuan, nggak tahu sih katanya. Di situ Wataru berpikir keras alasan kenapa Aika marah besar. Dan saat dipikir-pikir, banyak banget dong masalahnya. Dan tiba-tiba Aika mendekatkan wajahnya nih. Sebelum itu, Wataru memohon untuk memberikan petunjuk alasan yang membuatnya marah. Aika pun menjawab karena ngobrol sama cewek-cewek itu. Artinya Aika cemburu nih. Namun Aika tidak mau mengaku. Dan ia malah pergi dong karena salting. Kepesing. ちょっと勘違いしないで。だからわかんねえんだ。うわあ、もういいわよ。っておい夏川、なんなんだよ、可愛いかよ。 Alhasil di kelas, Wataru semakin bingung nih harus melakukan apa. Dan sikap itu membuat Kai kepo nih. Apa yang terjadi dengan mereka berdua? Nah, setelah menjelaskan kronologinya, Kai malah menyuruh Wataru menebak. Tapi Wataru masih saja bingung alasan dia marah. Sebab Aika tadi bilang kalau bukan karena cemburu. Anjir, ini anak gak peka banget loh. Namun tiba-tiba ia dipanggil oleh anggota OSIS nih. Nah, di kantor anggota OSIS itu memberikan beberapa pertanyaan. Yang intinya, apa penyebab perubahan dirinya sekarang? Wataru pun menjawab alasan ia sekarang menjauhi wanita karena hanya buang-buang waktu saja. Betul sih, pasti adminnya jomblo. Namun, ketua OSIS memberitahu kalau kakaknya sekarang bingung melihat perubahan adiknya. Makanya, anggota OSIS menyuruh Wataru untuk jujur. Sebab kakaknya menganggap dirinya lah penyebab adiknya berubah. Makanya, beberapa hari ini kakaknya terlihat murung terus. Maka dari itu di hari ini dia berniat mempertemukan mereka berdua. Sehingga anggota OSIS itu membawanya ke kakaknya yang sekarang berada di atap sekolah. Dan 罪悪感のようなものを持っているのは薄々。俺たちは初めて楓が弱音を吐くところを見。わかりました。身内のことですし。いや別に家族会議なんて家で一つだけ聞かせてください。姉貴を苦しめる原因の俺がムカつくからですか？普段から気の強い姉貴のことだから、俺もいつもみたいにペコペコするつもりもないですけど。
すぎるんだよな。意図的に俺を避けてたっつうわけ。身内のしょげた顔なんて見たくない。傍若無人な姉貴のものだとしても。姉貴。 Di atas kakaknya kaget dong kenapa yang datang kok malah adiknya. Sebab ia tadi sudah janjian dengan ketua OSIS yang bernama Shinomiya. Di situ Wataru langsung menyuruh kakaknya menyebutkan 10 kelebihannya. Sebab itu salah satu cara mengetahui kakaknya sedang bingung atau tidak. Namun kakaknya malah menyebutkan semua kekurangannya dong. Di situ Wataru bilang untuk jangan khawatir dengan dirinya. Sebab dia baik-baik saja kok. Namun kakaknya menyatakan dirinya takut ketika adiknya sama seperti dirinya dulu, yang tiba-tiba berhenti mengejar cintanya. Ya meskipun dia sering mengecek-ngecek adiknya, tapi itu cuma bercanda. Namun beberapa hari ini dirinya kaget ketika tahu adiknya menyerah dengan cintanya yang sudah dikejar bertahun-tahun. Makanya mulai hari ini dia berjanji tidak akan menjelek-jelekannya lagi. Namun Wataru bilang, ya kali dengan hal-hal seperti itu bisa menjadikannya percaya diri. Dan masa kakaknya baru ingin menjadi kakak yang baik. Padahal Wataru lebih suka mempunyai kakak yang sadis, suka memerintah tanpa berterima kasih, egois, rebahan, suka mengeluh sambil memainkan ponsel, dan makan bakpo bagaikan ratu. Sebab itulah kakaknya. Kalau bukan seperti itu, bukan kakaknya. Makanya kalau kakaknya baru sungkan sekarang, malah menambah beban dirinya. Mending kakaknya melakukan hal-hal seperti biasanya. Dan tiba-tiba Aika datang nih, karena dia tidak terima menyebut kakaknya sendiri nggak tahu diri. Di situ Aika menyuruh Wataru meminta maaf kepada kakaknya. Pasti setelah mendengarkan kata-kata sekasar itu, kakaknya akan menangis. Di situ Wataru bertanya, kenapa Aika sampai ke sini? Aika pun menjawab karena dia melihat Wataru yang diajak anggota OSIS. Terus kenapa kok ia sampai ke atap? Nah lo, bingung nggak tuh? Alhasil Aika langsung pergi nih dari sana karena salting dong, kepinsing. Selain itu, kakaknya sudah kembali ke setelan pabrik dan menjadi kakak yang cuek dan galak lagi. Kemudian kita melompat saat Wataru pulang sekolah. Di situ dia berpikir keras karena Aika di hari ini terlihat sangat aneh. Lalu sebelum dia sampai di rumah, dia mampir ke supermarket untuk membeli bakpao. Nah, sesampainya di rumah, ia pun langsung menemui kakaknya untuk meminta maaf. Dan sogokannya adalah bakpaonya. Alhasil terjadilah pertukaran antara adik dan kakak lagi. Nah, setelah mendapatkan foto kakaknya, Wataru berencana akan mengirimkan foto itu ke ketua OSIS. Dan tiba-tiba Kisah 4. Sepulang sekolah, mereka berdua mampir ke toko minuman sambil bertanya tanggapan Aika tentang Wataru. Sebab Wataru sekarang jarang mendekatinya lagi, yang membuat Aika menjadi galau. Dan juga Kai bertanya nih alasan kenapa Aika tiba-tiba melakukan hal itu. Mungkin Aika sudah menganggap Wataru sebagai sandarannya. Meskipun Wataru cuma mengganggu dan menjengkelkan, tapi itu malah membuat Aika merasa nyaman. Dan Kai bilang, siapapun pasti galau jika tiba-tiba kehilangan tempat bersandarnya. Namun belum tentu Wataru akan terus menjauhinya. Seenggaknya dia dulu terus terang kepadanya. Makanya mungkin sekarang adalah giliran Aika yang harus mengejarnya. Beralih ke Wataru. Di rumah kakaknya mengkomeni rambutnya nih, yang sekarang mulai belang. Sehingga kakaknya menyuruh Wataru segera mewarnainya lagi. Namun Wataru malas. Sebab alasan dia dulu mengejar rambutnya untuk mengejar Aika. Dan demi menjadi pria idamannya. Lagian sekarang ia tidak mengejar siapa-siapa lagi. Makanya ia merasa bodoh amat dengan kehidupannya. Lalu berpindah di kelas, Wataru menyapa mereka berdua nih dan bertanya kemarin setelah pulang mereka pergi kemana.
Kei pun menjawab mereka pergi ke kafe. Karena di hari ini sangat panas, Wataru malah disuruh menjadi babu mereka dong. Nah, saat istirahat, untungnya di hari ini kakaknya tidak meminta bantuannya, sehingga Wataru akan pergi makan sendirian. Namun saat itu Aika juga akan bertanya, tapi tidak jadi. Nah, sesampainya di taman, Wataru melihat meja kosong nih, sehingga dirinya sangat senang dan akan menghabiskan semua cemilannya di situ. Tapi di sampingnya malah ada Shinomiya and the Gang dong. Kemudian Wataru diajak untuk makan bersama mereka. Perkenalkan, teman mereka, dia bernama Aya. Terungkap Aya adalah teman masa kecil Yuyu. Namun tatapan Aya ini judes banget. Sampai-sampai disuruh senyum aja kayak orang yang menahan berak. Kepinsing. Ya, Aya ini bertugas menjaga Yuyu dari laki-laki hidung belang kayak admin ini, kayaknya. Lanjut. Nah, setelah makan-makan, Shinomiya bertanya tanggapan Wataru dengan Yuyu sekarang yang mulai berubah. Ya, itu semua berkat Wataru yang sudah mengubahnya. Karena Yuyu sekarang mulai bisa mendekati cowok-cowok, meskipun harus ada yang menjaga sih. Dan berkat kata-kata Wataru pada waktu itu, memberikan Yuyu kepercayaan diri yang tinggi. Makanya Shinomiya berterima kasih kepada Wataru. Selain itu, Wataru juga memecahkan masalahnya dengan memberikan tutorial cara berkomunikasi dengan junior. Kemudian mereka berdua membahas kakak Wataru nih. Ternyata mereka berdua saling kenal. Meskipun pada waktu itu kakaknya mengecat rambutnya kayak janda pirang. Dan di waktu itu dia benar-benar sangat merepotkan, kata Shinomiya. Makanya di hari ini sebagai adik dia meminta maaf sebesar-besarnya. Kemudian kita berpindah ke kelas. Nah, sebelumnya dia kan bernama Aida. Admin ganti saja ke Sasaki biar gampang gitu, Re. Nah, di hari ini Sasaki bingung menghadapi adiknya yang mulai protektif. Ya, penyebabnya tak lain tak bukan karena waktu itu nih. Namun ada sesuatu yang ingin Sasaki bicarakan, yaitu tentang hubungan Wataru dan Aika. Di situ Wataru jujur kalau ia tidak ikut campur lagi, sebab mana mungkin ada cowok yang tidak suka dengan Aika. Meskipun dia menyukainya, tapi Aika berhak memutuskan dengan siapa dia berpacaran. Makanya ia sekarang mencoba menjadi judes kepadanya. Namun meskipun begitu, dia tidak rela Aika mendapatkan cowok buaya. Maka dari itu, Wataru akan terus mencari siapa yang mendekati Aika, meskipun itu temannya sendiri. Sehingga Wataru mulai menjaga jarak dengan Aika, supaya bisa dekat dengan Sasaki. Kemudian saat melamun, tiba-tiba Pak Guru memberikannya tugas nih, untuk membagikan buku tulisnya. Nah, karena ada buku Aika di depan, Wataru malah melempar tugas itu ke Kei dong, dengan alasan kebelet kepesing. Kepesing. Ya, di situ Wataru mulai melihat kebersamaan Sasaki dan Aika. Namun saat ia akan pulang, tiba-tiba Aika di belakangnya dong. Sontaklah Wataru bingung kenapa dia kembali lagi. Padahal dirinya tadi melihat Aika pulang bersama teman-temannya. Ternyata Aika melupakan sesuatu di kelas. Dan Wataru menawarkan diri nih untuk menemaninya. Kepesing. Namun sebelum mereka pergi, Aika ingin bertanya sesuatu tentang di mana Wataru istirahat. Nah, setelah tahu Wataru sering makan sendiri di taman, Aika mengajak Wataru makan bersama lagi. Di situ terjadilah kecanggungan di antara mereka berdua dong. Ya, Wataru berpikir kalau ia makan bareng dengan Aika lagi, mungkin akan mengacaukan masa depannya lagi. Sehingga ia pun menolak. Nah, saat perjalanan pulang, Aika menyuruh Wataru merapikan rambutnya. Alhasil di hari ini Wataru berencana membeli pewarna rambut. Namun Wataru bertanya dulu nih ke Aika,
kalau dia lebih suka rambut hitam atau coklat. Sontaklah Aika tiba-tiba menatap dengan tegas. Sampai-sampai Wataru mencium wangi Aika dong. Namun jawabannya terserah dong. Cih, dasar wanita. Tapi tenang, Aika bilang kalau di waktu dulu kalau rambutnya bukan coklat, mungkin dia tidak akan menyapanya. Yang artinya Aika lebih suka warna coklat. Gitu dong jujur, woman. Akan tetapi saat di toko, Wataru tidak menemukan warna hitam nih, sehingga ia pun mengambil warna coklat hitam saja. Lalu saat akan mengecat rambutnya, kakaknya datang nih, dan kakaknya menawarkan diri mengecat rambutnya. Dan ちょっとそこどきな。ってゴム手袋嫌な予感するんだけど。いたガシガシすんな。 untungnya hasilnya bagus, meskipun sedikit kesiksa sih. Kemudian kita melompat saat Wataru melihat peringkatnya. Di situ motivasi untuk belajarnya menurun nih, sebab di semester dulu dia peringkat 32. Namun sekarang malah turun ke peringkat 65. Anjir, jauh banget. Nah, alasan ia mendapatkan nilai tinggi di semester kemarin karena dia tergila-gila kepada Aika. Artinya sekarang dia kekurangan motivasi untuk belajar lagi. Namun tiba-tiba Kai bertanya nih peringkat Wataru, sebab sekarang dia peringkat 74. Nah, setelah memberitahu kalau peringkatnya menurun, Kai malah biasa saja dong. Dan kenapa dia sangat senang di hari ini? Sebab di semester lalu peringkatnya 220, tapi sekarang naik ke 74. Anjir, jauh banget. Dan kepo nggak peringkat Samsul berapa? Ya, peringkat Samsul 230 dong. Jangan bilang muridnya 231. Namun mereka semua kalah dengan Aika karena dia mendapatkan peringkat 2. Lihat tuh, orang aneh banget ya. Rupanya di semester kemarin Aika mendapatkan peringkat 27. Tapi sekarang naik drastis, yang menandakan Wataru lah penyebabnya. Karena itu dia akan menjauhi Aika supaya lebih giat belajarnya. Kemudian Sasaki datang untuk memberitahu kalau dia peringkat 29. Sontaklah Wataru merasa iri dan termotivasi. Namun saat akan kembali ke kelas, mereka berdua tak sengaja berpapasan nih. Dan Aika menyatakan kalau rambutnya sudah dicat, yang membuat jantung Wataru hampir copot.